Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam praktik pembelajaran dengan saya Penny Patriani SPTMP dari Program Studi Peternakan Universitas Sumatera Utara. Tema kali ini kita akan mempelajari tentang bokasi dari kotoran burung sriti atau Colocalia lindsay. Agar lebih jelas, mari kita saksikan video berikut ini. Bokasi merupakan salah satu metode dalam pembuatan kompos menggunakan starter aerobik maupun anaerobik terhadap bahan organik atau kotoran yang biasanya dicampur dengan molasses, air, starter mikroorganisme, dan sekam padi. Pembuatannya sangat mudah dengan kotoran burung sriti 2,5 kg, dedak padi 0,75 kg, sekam 1,5 kg, molasses dan aktivator 1/4 sendok makan, dan air setengah liter. Bahan ini berlaku kelipatannya. Aktivator, molasses, dan air dilarutkan, kemudian aduk hingga merata dan didiamkan selama sehari sebagai adonan A. Kotoran burung sriti atau Colocalia lindsay dicampur dengan dedak dan sekam padi hingga merata sebagai adonan B. Dalam skala besar dapat menggunakan alat pencampur ataupun cangkul. Kemudian, adonan A yang berisi campuran aktivator, molasses, dan air dicampur dalam adonan B, yaitu campuran kotoran sriti, dedak, dan sekam padi. Pencampuran dapat dilakukan perlahan-lahan hingga merata, sehingga kadar air kurang lebih antara 30 hingga 40%. Kadar air dapat diuji dengan menggenggam adonan, yaitu jika kandungan air 30-40% ditandai dengan tidak menetesnya air apabila adonan digenggam. Adonan A dan adonan B yang telah dicampur kemudian ditutup menggunakan karung atau plastik dan diletakkan di tempat kering yang terhindar dari cahaya matahari.
Sampel percobaan atau praktik disusun secara rapi dan teratur. Karena pembuatan dalam jumlah sedikit, suhu bokasi 3 hari fermentasi sebesar 38 derajat Celcius menurun di hari kelima menjadi 33 derajat Celcius, kemudian menurun pada hari ketujuh menjadi 28 derajat Celcius. Apabila pembuatan dalam jumlah banyak dan suhunya terlalu tinggi, maka adonan tersebut dibalik, didiamkan sebentar sampai suhu turun, kemudian ditutup kembali. Proses fermentasi dari bokasi tersebut dapat berlangsung sekitar 4-7 hari. Setelah adonan telah matang dan menjadi bokasi, kita dapat membuka penutup untuk memanen bokasi tersebut. Di sini, pH bokasi mencapai 7 yang sebelumnya 6,5. Bokasi yang telah matang biasanya memiliki tekstur yang gembur, tidak berbau busuk, berwarna hitam, memiliki suhu stabil dan tidak panas, serta tidak berair ataupun tidak menggumpal secara berlebih. Dengan ciri tersebut, bokasi telah siap pakai sebagai pupuk pada tanaman pertanian. Bokasi dapat memperbaiki sifat fisika, kimia, dan biologi pada tanah pertanian sehingga meningkatkan produksi tanaman pertanian. Selain menggunakan kotoran burung, bokasi juga dapat dibuat menggunakan kotoran sapi atau ternak lainnya. Demikianlah praktik kita pada kesempatan ini. Kesimpulan ditayangkan pada akhir praktik ini. Sampai jumpa lagi. Terima kasih dan wassalam.